Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini kita eh, ini ya melanjutkan dan kita menutup ya pada semester ini sudah. Jadi dari kemarin kita eh, ada side by side bagus juga nih, coba kita pakai ini. Belum ya? Lagi proses, Pak. Oke. Sudah belum ini? Sudah, Pak, sudah. Oke, kita eh, pada pertemuan kali ini kita menutup ya, menutup semester ini. Jadi dari kemarin kita sudah saya sudah mencoba untuk kita selesaikan semua kewajiban kita di semester ini untuk materi karena ya satu dan lain hal di mana saya juga harus harus boyong ya. Sehingga semester ini untuk di seluruh kelas yang saya ampu di ISIF dengan segera harus diselesaikan sebelum saya boyong. Nah, ini kita bahas demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila. Artinya kita juga membahas sosiodemokrasi secara umum. Juga kita membahas bagaimana perwujudan kesejahteraan keadilan sosial. Nah, demokrasi itu kita pahami, sudah paham ya, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi diatur berdasarkan suara rakyat itu seperti apa? Ada perbedaan pendapat antara apakah suara rakyat itu suara mayoritas atau bukan, atau tidak selalu. Nah, itu. Robert Dahl memberikan kriterianya apa itu demokrasi. Nah, kalau dari kriteria Robert Dahl ini, Amerika Serikat sudah cukup demokrasi belum? Kemudian Iran sudah cukup demokrasi belum? Kemudian India sudah cukup demokrasi belum? Indonesia sudah cukup demokrasi belum? Kemudian ada negara-negara Eropa, partisipasi efektif efektif ya dalam proses pembuatan kebijakan. Mungkin Indonesia itu eh, menjadi bukan satu-satunya ya yang agak jauh jarak masuk ke dalam dari gedung parlemen. Eh, di Jerman juga sebetulnya di Berlin itu gedung parlemennya agak jauh dari jalan raya sebetulnya, tapi dia sangat terbuka karena kita bisa bebas keluar masuk mau jalan-jalan di sekitar situ, asal jangan masuk-masuk ke dalam sembarangan tanpa tujuan masuk ke dalam gedung, ya. Karena itu tempat wisata, taman-taman sekitarnya adalah tempat wisata. Jadi orang berwisata di sekitar situ. Amerika Serikat nggak juga, sama kayak Indonesia. Amerika Serikat tuh di Capitol jarang orang berwisata di situ. Ada prosesnya lah, kira-kira. Ya, setahu saya ada prosesnya, nggak sembarangan. White House, sekalipun orang bisa masuk, keluar masuk, ada tour White House. Di Capitol juga ada tour Capitol, tour ke Kongres itu. Ini soal keterbukaan, ya, soal keterbukaan. Eh, Tetap ya, keterbukaan agak agak ketat juga di sejumlah negara. Tapi partisipasi rakyat yang menjadi satu satu apa kriteria, satu
satu indikator bagaimana ini sudah menjadi demokrasi atau belum. Partisipasinya seperti apa, kesetaraannya seperti apa. Ya. Jadi semua orang punya kemungkinan, punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, untuk memegang kendali ya dalam agenda negara, agenda pemerintahan. Ya, demokrasinya Indonesia sudah berkali-kali ya. Kalau menurut Bung Hatta tuh ini sumber-sumbernya sosialisme modern, ajaran Islam ya, ajaran Islam tentang keadilan ilahi, persaudaraan universal, kolektivisme ya, asli ya kolektivisme ulayat Nusantara, indigenous collectivism. Dan Soekarno menyampaikan demokrasi Indonesia itu berbeda dengan demokrasi liberal di Barat dengan ya demokrasi Indonesia itu demokrasi yang memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Kapitalisme ya di Amerika Serikat itu menunjukkan atau dia sangat-sangat berkait lindan dengan kesenjangan ya, kesenjangan yang ada di Amerika Serikat, kesenjangan yang semakin lebar, semakin tinggi, angka kesenjangannya, indeks kesenjangannya itu adalah eh, karena kapitalisme itu, karena demokrasi kapitalisnya mereka yang menimbulkan kesenjangan, menimbulkan ya mereka kan cenderung individualis ya, individualis. Individualisme itu menciptakan kesenjangan yang tinggi, menciptakan kapitalisme yang luar biasa, menciptakan inequality. Oke. Nah, sementara komunisme Soviet itu menghasilkan kemacetan pertumbuhan. Jadi pemerintahan satu partai itu tidak cukup baik, ya. Nah, Pancasila menjawab itu. Demokrasi Pancasila itu punya keinginan untuk kita jangan terjebak pada kebebasan yang ekstrim maupun autokrasi, otoritarianisme. Dekatnya dengan Pancasila itu dengan demokrasi deliberatif, ya. Demokrasi deliberatif ini dekatnya dengan teori kritis. Dari Marx ya, sekalipun Marx mungkin bukan Marx sangat awal lah di dalam masa Frankfurt ya. Marx sendiri mengaku sebagai Hegelian. Hegel tidak berasal dari Frankfurt ya, tapi dia banyak berpengaruh di Frankfurt. Hegel, kemudian Marx sampai sejumlah tokoh ya, kemudian sampai kepada Habermas hari ini itu ya yang menghasilkan ilmu sosial kritis, ilmu sosial transformatif. Nah, itu diambil oleh Fahmina, dengan ya, perspektif keislaman Fahmina itu. Nah, demokrasi di Indonesia itu ya memang untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Demokrasi Indonesia itu bertujuan mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial. Ya, berarti demokrasinya demokrasi ekonomi juga dan demokrasi politik juga. Tidak fokusnya itu hanya pelaksanaan pemungutan suara, tidak pada ya soal kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Lebih dari itu, ini soal bagaimana kebebasan untuk menjadi sejahtera, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari pengangguran. Ya. Nah itu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Ya. Dan nasionalisme ada nasionalisme religius agamis, ya, berdasarkan identitas agama. Kemudian etnis rasial berdasarkan identitas ras atau etnis ya, etnisitas ya, berdasarkan kebangsaan ya, berdasarkan pada bisa bahasa, bisa budaya, bisa warna kulit, bisa penampilan kita dengan identifikasi ya, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, rambutnya begini, tinggi badannya antara segini-segini,
postur tubuhnya begini, ya warna kulitnya begini, ya dan sebagainya, yang menimbulkan nasionalisme yang berdasarkan itu. Itu juga dua model nasionalisme itu ya baik itu yang berdasarkan agama saja, identitas agama, maupun identitas rasial saja, itu dua ini menjadi persoalan, menciptakan persoalan, yaitu adanya diskriminasi, adanya intoleransi dan sebagainya. Nah, kemudian nasionalisme sipil yang berkembang belakangan, ya berdasarkan hukum konstitusi ketatanegaraan, ya eh, beradab, ya berasas kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya juga nasionalisme juga, ya jadi bersatu integral. eh, Sosiodemokrasi menjawab dari demokrasi liberal dan komunisme Leninisme. Eh, Kalau kita lihat kebebasan, bisa juga mendorong pada persaingan yang tidak sehat. Ya, kebebasannya sedemikian besar akhirnya tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang penuh dengan kecurangan, keculasan, korup, ya. Kemudian juga kalau komunisme, Leninisme, diktator proletariat itu bisa apa? Diktator proletariat itu menghasilkan apa? Nah, itu kan menjadi persoalan besar ketika tidak sampai pada cita-cita yang dikehendaki. Nah, ini sosiodemokrasi, ya, atau sosial demokrasi itu dekat dengan ekonomi kooperatif, konsep negara kesejahteraan. Nah, kalau masa penjajahan tanam paksa, ya, di Jawa, ya, tanam paksa di Jawa, rasisme itu pada masa penjajahan tuh. Buruh kuli pribumi itu dipandang inlander, bumi putra pribumi, itu dijadikan kalangan kelas bawah, jadikan budak, babu, kacung, jongos, ya macam-macam. Perbudakan di Asia Tenggara tidak rasial penuh, ya. Tapi perbudakan di Asia Tenggara itu berdasar, ya bisa karena utang piutang, bisa karena kemiskinan, bisa juga karena perang, ya, atau permusuhan. Nah, ini beda dengan di benua Amerika, beda dengan sebagian Eropa, eh, beda dengan zaman Romawi kuno atau zaman sebelumnya, ya. Zaman zaman kuno lah, ya, Romawi kuno, Sumeria, Mesir kuno, ya, Yunani kuno itu beda. Warga negara Hindia Belanda dibagi, ya, European dan Vreemde Oosterlingen, Inlanders, ya. Ada kastanisasi rasial di sini. Ini menyulitkan, ya. Kemudian dalam ekonomi kolonial itu pasti ada golongan yang tertindas. Pasti angka kesenjangannya tinggi. Kira-kira sama kan dengan Eropa zaman penjajahan. Inggris bagaimana? Belanda bagaimana? Itu kesenjangannya tinggi pada saat itu. Kemudian bagaimana dengan Amerika, benua Amerika? Bagaimana dengan Amerika Serikat, dengan Kanada, dengan Australia? Kesenjangannya tinggi. Tetapi Australia masuk negara jajahan, ya. Eh, Kanada juga kan masih menjadi negara jajahan saat itu. Tapi kita lihat Amerika Serikat lah yang sudah menjajah di akhir abad sudah di akhir abad 19. Itu menunjukkan kesenjangan yang tinggi dari kolonialisme itu menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi, menciptakan penindasan, ya. Dan sejak VOC, ada juga di Inggris itu British East Indies Company, itu penjajahan di Nusantara, di wilayah Indosfer, Asia Selatan, Asia Tenggara, itu disebabkan atau di motivasinya adalah rempah-rempah, mencari rempah-rempah, minim motivasi agama. Sementara Portugal dan Spanyol banyak dipicu oleh motivasi agama, penjajahan dan kolonisasi terhadap bangsa lain. Tapi ini tidak menjadikan kemudian Portugal dan Spanyol tidak menginginkan rempah-rempah, mereka pengen rempah-rempah juga. Mereka menginginkan rempah-rempah,
tapi mereka banyak dipicu juga oleh motivasi agama. Nah, negara-negara seperti Belanda, Inggris, Perancis ya, Jerman itu tidak begitu banyak dipicu oleh motivasi agama saat melakukan penjelajahan kemudian penjajahan ke ya kolonisasi ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain. Hatta ya Bung Hatta ini sudah mempelajari lama koperasi ini, ekonomi koperasi. Ya, ekonomi kooperatif atau koperasi. Maksudnya ekonomi kooperatif ya atau koperasi ini maksudnya adalah ekonomi yang tujuannya pada kesejahteraan bersama, ekonomi bersama ya secara kooperatif diatur ditata secara kooperatif secara kerjasama. Kita tahu kooperasi itu seperti apa, kooperasi itu seperti apa ya konsepsinya kooperasi itu seperti apa, organisasi kooperasi dan ya sehingga Bung Hatta disebut sebagai bapak koperasi. Nah, ini dekat dengan konsepsi sosial demokrasi atau sosiodemokrasi yang disebutkan oleh Soekarno. Nah, cita-citanya Pancasila itu ya keadilan sosial, keadilan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan bersama, mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Ya. Jadi demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila itu seikat serangkai dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Negara Pancasila itu menjadi negara kesejahteraan, diharapkan menjadi negara kesejahteraan. Tujuannya keadilan sosial. Gitu. Sehingga kita perlu ya untuk ikut dalam perwujudan kesejahteraan, perwujudan keadilan sosial itu, mewujudkan keadilan sosial. Baik, silakan teman-teman kalau sudah ada yang mau bertanya atau menanggapi. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Ya di dunia sekarang ini kan kita melihat ada sistem demokrasi dan monarki Pak ya. Nah itu kira-kira mana yang lebih baik antara sistem demokrasi dan sistem monarki atau kerajaan? Sebab dua-duanya kan ada di dunia ini nih yang dianut gitu. Ini pertanyaannya kok masih klasik ya. Pertanyaan itu klasik sekali. Mana yang lebih baik seolah-olah itu mutlak ya. Gini, monarki itu kan dia turun temurun ya. Monarki itu cirinya satu, dia pemimpin kepala negara itu seumur hidupnya kemudian turun temurun ya. Nah, kalau dia elektif, menurut Harun Nasution kalau dia terpilih ya lebih ke kalau dia elektif ya dipilih ya seperti Khulafaur Rasyidin itu dipilih menurut Harun Nasution itu republik. Karena apa? Itu yang berlaku di Romawi kuno. Jadi kepala negaranya belum akan dipilih kalau belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal baru dipilih. Dulu itu terjadi. Pemilihan dilakukan karena kepalanya meninggal, tapi dipilih. Nah, kemudian dipilih itu kan di antara siapa? Desa-desa mengadakan pemilihan kepala desa pada zaman dulu di Indonesia, di Filipina, ya gitulah ya di Indonesia, di Filipina, di Malaysia. Itu kepala desa yang dipilih adalah setelah meninggal. Dipilih, ada yang dipilih, ada yang turun temurun tapi dipilih oleh
warga. Jadi ya beda kalau kepala desanya punya anak tunggal ya. Ini kepala desanya punya anak laki-laki misalnya ada 3 laki-laki, berarti kan ada 3 ini calon. Dari 3 ini yang mana? Yang anak pertama, kedua, ketiga. Belum tentu anak pertama akan jadi kepala desa. Dipilih oleh siapa? Oleh warga desa, warga intinya desa. Jadi kepala keluarga, kepala kepala apa di Jawa itu cacah. Kepala-kepala cacah itu kumpul. Ini anaknya kepala desa ini ada 3 orang, udah besar semua, sudah dewasa semua. 3 ini nih, kan kemarin meninggal ada 3 nih. Siapa yang mau jadi kepala desa dari 3 orang ini? Kita pilih. Yang milih siapa? Ya kepala cacah, bukan rakyat. Kepala cacahnya. Itu. Monarki, monarki itu lawan demokrasi itu sebetulnya bukan monarki ya. Perhatikan Belanda sekarang sangat demokratis. Belanda itu sangat demokratis, Belanda itu cukup tertib ya. Belanda berapa kali mengadakan pemilihan umum yang sifatnya darurat, tapi kemudian juga tetap melaksanakan pemilihan umum yang memang sudah dijadwalkan sesuai dengan aturan yang 4 tahunan. Jadi kadang kenapa kok habis pemilu langsung pemilu lagi? Karena pemilu yang satu itu yang sesudahnya adalah pemilu di luar dari pemilu darurat. Karena sudah dijadwalkan, dia harus pemilu lah. Kalau sudah dijadwalkan, namanya juga sudah dijadwalkan, itu kan jadwalnya. Yang kemarin darurat, yang kemarin itu pemilihan umum karena ada ya satu dan lain hal. Ini menjadikan Belanda walaupun monarki itu demokrasi. Lawan monarki mungkin bukan demokrasi, tapi republik. Kalau demokrasi lawannya justru ini menurut Imam Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali menyebutkan lawan demokrasi itu malah teokrasi. Kenapa? Kan demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat, maksudnya di tangan manusia. Lawannya ya kedaulatan itu di tangan Tuhan. Lawan kedaulatan Tuhan, kedaulatan manusia. Dan itu betul. Lawan dari kedaulatan Tuhan, ya kedaulatan manusia. Sementara garis tengahnya ada di apa yang kita pahami, yang oleh Gus Dur disebut humanisme Islam. Apa yang kita lakukan di Indonesia saat ini dengan adanya sosio-religiusitas, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Kalau mana yang lebih baik dia? Ini Pak di dalam pemerintahan kayak seperti monarki kan ada perdana menteri, tapi kadang ada juga yang suatu negara ada perdana menteri, ada presiden, tetapi perdana menteri memegang lebih banyak roda pemerintahan daripada presidennya itu. Ya, ya, karena begini ada konsep kepala pemerintahan, kepala negara. Kepala negara itu kan kepala negara. Dia simbol dari negara. Kalau kepala pemerintahan dia hanya memegang pemerintahan. Dia memegang pemerintahan bukan memegang negara. Kalau kepala negara dia simbol dari negara. Fungsi kepala negara adalah simbolnya negara. Kalau dia presidensil, ya dia kan republik presidensil ya presiden saja. Ada semi parlementer ya, macam-macam nanti republikanisme itu. Jadi republikanisme lawan dari monarki, lawan dari kerajaan ya republik. Parlementer dan presidensil, ya monarki juga, monarki konstitusional atau monarki absolut. Sekarang ada berapa monarki absolut? Brunei monarki absolut. Yang lain mana monarki absolut? Di Singapura itu ada kepala negara dan ada perdana menteri Singapura. Saya jelas ya pertanyaan saya tadi. Monarki absolut yang sudah tinggal berapa sekarang? Arab Saudi sudah dipisah ya. Putra mahkota Mohammed bin Salman itu kan sudah jadi perdana menteri. Rajanya siapa, perdana menterinya lain. Kalau Brunei itu monarki absolut. Swaziland itu monarki absolut. Dia rajanya dia, perdana menterinya dia. Singapura kan parlementer.
ya itu Anda belajar dulu sistem negara, bentuk-bentuk negara ya kalau itu ya. Eh, Kalau tidak memahami ada perdana menteri, ada presiden, ya, tugasnya apa? Kan pertanyaan itu kan pertanyaannya bisa jangan wawasan pertanyaannya. Ya, Ya Pak, izin. sebentar. Ini apa namanya? Iya, ini di Asia Tenggara beda. Di Asia Tenggara itu perbudakan itu, ini kan siapa nih? Perbudakan di Asia Tenggara itu bukan perbudakan rasial terhadap ras tertentu atau etnis tertentu dan tidak berdasarkan pseudoscience yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dilakukan oleh Eropa sampai awal abad ke-19. Eropa awal abad 19 ya. Sementara Amerika Serikat itu sampai pertengahan menuju akhir abad 19. Kira-kira Eropa juga berjalan mulai dari awal sampai jadi proses abolisi pembubaran perbudakan, penghapusan perbudakan di wilayah Eropa dan Amerika itu belakangan di abad 19 itu. Namun beda karena mereka itu mendasari pada pseudoscience, ya pengetahuan palsu, rasisme, ya diskriminasi rasial, kebangsaan. Kita kan enggak. Di Asia Tenggara itu ya sama kayak di zaman Romawi kuno, itu enggak gitu awalnya. Malah lebih ini lagi. Karena bisa jadi orang yang di dalam internal desa itu jadi budak. Silakan Bang Manaf. Iya Pak. Nah, saya ini masih bingung dari konsepnya demokrasi deliberatif Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu demokrasi yang sekarang di Indonesia ini kan karena kan batang tubuhnya Mas Mana kurang besar suaranya Mas Mana. Dibesarkan bisa nggak suaranya? Kurang besar ya Mas Mana. Biar kedengeran semua. Oke, dah jelas. Nah, ini Sudah jelas ini benar jelas ini benar. Oke. Iya, saya masih bingung konsep demokrasi deliberatifnya, Pak. Eh, yang jadi pertanyaan saya, demokrasi Indonesia yang sekarang, apakah masih masuk dalam demokrasi yang diimpikan Soekarno? Karena kan batang tubuhnya itu kan sudah diubah dan konstituen itu udah bubar, Pak. Apakah konstituen itu bentuk dari perwujudan demokrasi deliberatif yang diinginkan Soekarno? Konstituante itu tugasnya apa sih? Kok konstituante ini Bang Manaf kemana ini pertanyaannya? Konstituante itu tugasnya apa? Konstituante itu tugasnya Iya. dari Undang-Undang Dasar sementara ke pembentuk Undang-Undang Dasar baru. Pemilu 1955 itu kan Undang-Undang Dasarnya sementara. Profesional. Deliberatif itu seperti demokrasi deliberatif. Kalau misalnya kemudian soalan amandemen saat ini batang tubuhnya diubah gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama konstituante. Konstituante itu kan 1995, ini tahun berapa? Jadi soal sejarah ini penting ya. Artinya pembabakan sejarah itu kenapa jangan benci sama sejarah, pelajaran sejarah. Pertama, pelajaran sejarah juga salah kita sih. Kurikulum Indonesia ini sejarah dijadikan hafalan, ya. Tahun berapa Perang Diponegoro itu sih nggak bisa diperdebatkan. Tapi kalau kenapa terjadi Perang Diponegoro itu diperdebatkan itu bisa dibahas, bisa didiskusikan, ya. Jadi diskusinya nggak penting-penting amat orang Indonesia ini, diskusi sejarahnya itu. Pangeran Diponegoro pakai baju apa? Itu kan nggak penting-penting amat. Pakai baju apa itu kan jelas kapan. Ya, gambar dua-duanya lukisan ya atau ya lukisan lah, belum ada gambar, belum ada. Dulunya kan lukisan. Lukisan yang pertama lebih mukanya lebih muda, lukisan yang kedua mukanya lebih tua, kan tahu kapan. Lukisannya dibuat pada tahun yang berbeda. Pakai bajunya lain ya wajar lah. Tahunnya aja udah beda, masa Anda nggak ganti baju gitu kan selama bertahun-tahun?
Itu diperdebatkan. Itu nggak penting-penting amat perdebatan sejarah orang Indonesia ini. Kembali ke pertanyaan Bang Marif tadi. Mohon maaf, soal pembebakan sejarah itu penting. Kita bukan hafalan ya. Bukan hafalan. Tapi kenapa? Kalau kayak tadi kan nanyanya kok konstituante, tapi kayaknya mau saya tahu arahnya mau ke amandemen. Amandemen itu terjadi tahun 1999 ke 2002. Amandemen kita yang sekarang. Bukan konstituante yang terjadi 1995. Ini kan salah kalau sampai nyambungnya ke konstituante, menyebut konstituante. Mohon maaf ya. Ya, Ini berarti ya. amandemen itu Orba ya? Saya baru connect, Pak. Amandemen Itu itu di Orba reformasi ya, Pak? kan? Nah, amandemen kan di saat Ya, reformasi. ya, ya, ya. Konstituante itu Baru 55. connect, Pak. Iya. Oh iya. Ya, berarti balik lagi ke pertanyaan saya, Pak. Itu tuh demokrasi yang sekarang Indonesia itu apakah masih sesuai Hmm. dengan yang Soekarno impikan gitu, demokrasi deliberatif Kita yang berdasar perhatikan lagi pada ini ya, Soekarno termasuk mengikuti ya paradigma keilmuannya Marx ya, paradigma keilmuannya ilmu-ilmu sosial kritis, teori kritis. Jadi ilmu sosial transformatif ya, kritis ya, yang diambil juga oleh Fahmina juga mengambil itu. Kemudian ya kira-kira kalau Pancasila sebagai filsafat ilmunya, Pancasila juga akan ke situ. Ilmu sosial kritis, ilmu sosial yang transformatif, tujuannya transformasi. Deliberasi itu apa sih? Deliberasi itu apa? Kita dengan mengkonsepkan liberal ulang, Pak. itu tekstual banget. Liberal. Itu tekstual banget. Oke. Pengertiannya gini loh sebetulnya, deliberate ya dengan kesadaran penuh ya, dengan konsen satu sama lain, konsen. Jadi konsensual, lebih dari konsensual, bersifat konsensus ya, bersifat kontrak ya, dan itu deliberate. Karena deliberate itu gimana? Setiap tindakan kita ya itu kita sadari sebagai tindakan kita. Setiap tindakan negara disadari oleh segenap unsur yang ada dalam negara sebagai satu tindakan negara. Disadari. Jadi kalau ada kebijakan, makanya Jerman ketika Jerman kan bagian dari NATO ya. Ketika Belanda juga ketika perang Irak, NATO ikut. Tapi Belanda ini enggak besar enggak peran di perang Irak itu? Enggak. Gimana bisa enggak besar? Siapa yang membuat? Karena rakyatnya dengan kesadaran rakyatnya sepakat enggak? Rakyatnya enggak sepakat untuk menyerang Irak, enggak mau. Ya enggak akan terjadi. Di Jerman juga begitu. Kebanyakan enggak mau, udah. Itu deliberatif. Nah, artinya apa? Kebijakan negara yang diambil adalah disadari oleh rakyat. Benar-benar konsen rakyat. Memang keinginan semua. Memang keinginan sebagian besar masyarakat. Itu, ya. Keinginan sebagian besar dari masyarakat. Bukan apa namanya ini bukan apa hanya sebatas keinginan dari elit politiknya saja, tapi keseluruhan. Tapi kan kalau misalkan semuanya harus didasari oleh rakyat itu, berarti kan nanti ada proses birokrasi yang lumayan panjang, Pak. Terus juga Birokrasi. kayak iya. Karena kan Indonesia ini kan birokrasinya lumayan panjang, Pak. Kalau mau mengusulkan sesuatu harus ke sini dulu, dikaji dulu. Itu tuh akan menghasilkan solusi yang enggak instan, tapi bisa untuk jangka panjang gitu. Nah, sekarang kan kita kan maunya nih serba instan gitu. Ya, sebenarnya gini, memang itu debatable. Indonesia punya luas wilayah yang mungkin lebih ya, sedikit lebih dari Amerika itu, dari Alaska ke pantai timurnya apa namanya? Itu ya. Wilayah Indonesia lebih luas. Besar juga ya, sebesar kalau dibanding Eropa itu satu Eropa itu masuk ke Indonesia semua itu. Ya, satu Eropa.
satu Eropa ya, Eropa. Nah, batas Eropa secara apa istilahnya? Eh, Batas Eropa adalah batas politik ya. Rusia itu negara Eropa memang, tapi batas politik batas politik berdasarkan batas politik, Rusia adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak masuk dalam hitungan Eropa kalau kita bicara geografi. Bicara geografi murni, geopolitik murni. Kenapa? Karena Asia Utara itu milik milik Rusia semua. Sementara Eropa Timur kan tidak menjadi seluruhnya milik Rusia. Walaupun mayoritas orang Rusia adalah Eropa. Oke. Sama satu lagi Pak, yang dimaksud konsen ke masyarakat itu apakah misalkan satu kebijakan ini dianalisis dari sosial masyarakatnya atau masyarakat ikut berpartisipasi dalam apa namanya membuat satu kebijakan tersebut gitu. Tapi kan tadi memang ditulis ada agenda untuk mempartisipasikan masyarakat dalam pembuatan agenda kebijakan. Nah, ini bentuk partisipasinya seperti apa, Pak? Karena saya belum terlalu Kalau itu kan paham gitu. banyak bentuknya partisipasi masyarakat itu ya, bukan hanya demo ya. Banyak loh bentuknya partisipasi masyarakat itu. Dan itu berjalan kok. Kita kan ada namanya rapat apa? Musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan. Kan di daerah kan ada musrenbang. Musrenbang daerah itu ada, itu kan bagian dari partisipasi. Jadi kita nggak ini nggak apa namanya kita nggak mandek lah ya musyawarah itu. Dan wilayah kita besar, wilayah kita luas ya. Tentu membutuhkan apa namanya penanganan yang tidak sembarangan juga, penanganan yang memang perlu penanganan yang lebih komprehensif, lebih hati-hati ya, karena wilayah yang sangat luas. Gitu. Dan apakah tidak apakah kalau kita melihat batang tubuh, apakah batang tubuh itu bertentangan? Saya belum menemukan lah ya batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945 itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat tidak ya. Amandemen itu dibuat dalam periode 1999-2002. Masa saat itu reformasi Indonesia itu proses reformasi itu berjalan dan masih dalam hangat-hangatnya lah ya, semangatnya masih sangat sangat kuat waktu itu ya, sekalipun ada sejumlah skandal, ada sejumlah persoalan di situ kayak Gus Dur, gimana Gus Dur dijatuhkan. Dan kemudian soal apa namanya sejumlah persoalan lain ya yang berkaitan dengan apa situasi saat itu ya, ada itu, tapi sudah selesai ya kan. Bom Bali itu kan 2003 ya. Bom Bali itu kan 2003 ya, 2003 2004 ya, apa 2005 satunya lagi ya kan. Ketika bom Bali itu kan sudah selesai amandemen Undang-Undang Dasar. Perang melawan terorisme itu yang besar itu di 2003 yang besarnya ya. 2001 2002 itu nggak terlalu parah lah. Ya. Sehingga dengan demikian 2002 itu belum ada ya masalah-masalah politik global yang arahnya itu merusak jalur reformasi kita. Nah, ternyata kita salah juga ketika kita bicara soal pemilihan presiden misalnya secara langsung. Ini menjadi soalan besar. Pemilihan presiden secara langsung ini sesuai nggak dengan Pancasila? Bahkan sebetulnya kenapa kita harus presidensil, tidak semi presidensil? Kenapa kita tidak parlementer? Bung Hatta memang menyatakan, sempat Bung Hatta berpendapat bahwa Indonesia ini harusnya parlementer. Mestinya Indonesia parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan harusnya dipisah.
Harusnya dipisah kepala negara kita dengan kepala pemerintahan. Harusnya ada perdana menteri yang kerja untuk pemerintahan. Eh, Prancis dan Rusia itu perdana menteri itu kerja untuk yang urusan-urusan dalam negeri. Jadi Menlu Prancis itu tidak bisa hanya berkonsultasi dengan perdana menteri, dia harus ke presiden. Kalau urusan ekspor impor, Prancis, Rusia juga gitu harus ke presiden dulu, presiden yang membahas. Jadi presidennya banyak berperan, tapi tidak misalnya urusan-urusan pemerintahan dalam negeri, kesejahteraan pendidikan itu nggak terlalu penting buat presiden. Presiden nggak ngurusin itu. Tapi ngasih beasiswa ke mahasiswa asing itu presiden ngurusin. Jadi namanya semi presidensial atau semi parlementer itu pembagian tugasnya lebih lebih eh, ini lagi lebih ada ciri khasnya lagi, dan Indonesia mungkin cocoknya begitu. Akan tetapi kan kita sudah presidensial. Maunya Soekarno adalah presidensi. Beda dengan Bung Hatta. Beda dengan Muhammad Hatta ya. Bung Karno maunya presidensial, Bung Hatta maunya parlementer. Eh, Ketika pemilihan langsung ini kemudian apakah pemilihan langsung itu eh, cukup cukup menghasilkan pemerintahan yang berkualitas? Ya, itu memang dipelajari, didiskusikan ya, diteliti lebih baik. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tentang indikator, Pak, negara itu dianggap demokratis itu satu. Yang kedua, apakah banyaknya partai itu mengindikasikan negara tersebut, banyaknya partai itu mengindikasikan Tadi negara tadi tersebut tadi kan semakin di demokratis. PPT ada ya indikatornya apa Ya, ya, demokrasi. Ada nggak partai politik di situ, Bang Rohindi, Mas Rohindi? ada. Nggak, Maksudnya banyak, partai politik semakin banyak tuh, Pak. di Karena kan berbeda, ya. sebentar. Ini tadi saya taruh di PPT itu ada. Di PPT tadi itu ada ya, nih kita lihat ya. Indikatornya apa demokrasi itu? Saya kan nanya tadi di PPT yang saya tahu tadi ada nggak? Ada tidak kata-kata partai politik dalam apa namanya indikator demokrasi mana sih? Oh ini. Tuh ada nggak partai politik di sini? Robert Dahl Kriteria kriteria demokrasi nih, Pak. Ya, kriteria demokrasi. kata-kata partai politik ada nggak di situ? Ada nggak kata-kata partai politik? Mana partai politik? Partai Dalam partai pembuatan kebijakan, keseraan dalam memberikan suara terhadap ada nggak? masyarakat terkena memahami mengendali Nggak keempat ada. tidak ada, Pak. Nggak ada, oke, jelas ya. Ya, tidak ada. Ada, oke. Jadi nggak ada ya dalam kenapa? Karena partai politik itu tidak menjadi satu-satunya atau bahkan bisa bisa kayak Kuwait. Kuwait nggak punya partai politik, tapi mereka diakui sebagai demokrasi dan mereka berani mengakui negaranya demokrasi. Kuwait itu merasa negaranya itu demokrasi tanpa partai politik. Pemilihannya gimana? Langsung yang dipilih orangnya. Saya mau mencalonkan diri. Ya, pokoknya ada metodenya lah. Ada untuk proses pencalonan itu adalah caranya untuk mencalonkan diri. Ada caranya untuk mencalonkan diri. Dan mereka pemilihan di Arab Saudi ada partai politik ya. Sekarang ada pemilihan lokal ya di Arab Saudi. Kemudian Uni Emirat Arab ada pemilu nggak? Ada pemilu kayaknya di Uni Emirat Arab. Oman itu ini ya, Oman itu termasuk monarki absolut. Karena masih kayak gitu ya, raja dan ini ya, monarki absolut. Jadi nggak ada partai politik di situ. Partai Tidak masuk politik indikator apa ya? Yang penting mah keterlibatan partisipasi masyarakat. Terus misal, Pak, di satu negara itu tidak ada oposisi apa masih dianggap
demokratis Pak, karena kan tidak ada ya kan yang memberikan teguran atas penyimpangan kebijakan Ya, yang ya terjadi. tapi kira-kira negaranya sebesar apa? Kalau kecil, ya kan wajar nggak ada oposisinya, ya. Kan negara kecil kan wajar nggak ada oposisi. Ngomong kecil kok. Kalau Indonesia seluas ini, sebesar ini nggak ada oposisi ya lucu. Iya Pak, kan Nah, itu maksudnya. Itu kan terakhir ya negaranya terakhir kan begitu tuh Pak. apa negaranya Menggalang kecil. semuanya agar jadi koalisi itu Pak. Kalau negaranya kecil kan wajar. Kalau sebesar Indonesia ini, Nah, ya kira-kira lah, ya kan. Tahu sendiri lah itu. siap. Terus ya ibaratnya kan ya itu tahu sendiri lah ukurannya sebesar apa gitu kan. Kalau Ya, ya, ya Pak, ya Pak. kecil kan oke-oke aja kan ternyata. Ya iya karena kecil. Ya nggak butuh-butuh amat sama oposisi. Gitu. Jepang misalnya butuh nggak sama oposisi? Ya nggak butuh-butuh amat sama oposisi itu. Nggak butuh-butuh amat. Terus apa? eh, Korea, oh karena Korea karena ini, karena dia kan dia masih perang ya. Korea Utara, Korea Selatan masih perang ya. Masih, tapi kok Masih perasaan Korea Selatan tuh masih ada oposisi Pak di parlemennya tuh. statusnya, bukan maksud saya itu statusnya Korea Utara dan Korea Selatan itu belum berhenti perang karena belum ada perjanjian damai. Mereka itu melakukan gencatan senjata selama puluhan tahun. Jadi masih perang. Kemudian eh, ya mungkin karena tapi saya lihatnya Korea Selatan tuh kecil ya, apa besar? Mungkin besar lah buat buat ukuran mereka. Eh, Mungkin lebih lebih ini ya ada unsur tertentu lah. Selain ukuran, ya. Saya mengatakan ukuran itu menjadi soal juga, juga soal juga. Kalau penduduknya besar kan walaupun wilayahnya kecil kan penduduknya banyak. Penduduknya banyak ya. Inggris kan lebih kecil dari Indonesia, tapi kan penduduknya banyak. Eh, ya negara-negara Eropa kan rata-rata lebih kecil dibanding Indonesia, dibanding Filipina. Tapi penduduknya banyak. Tapi negara Eropa yang udah kecil dan penduduknya sedikit, ada nggak oposisinya? Singapura ada nggak oposisinya? Nggak butuh, karena nggak dibutuhkan. Jadi gini, demokrasi itu kan mau demokrasi itu seperti apa? Sebetulnya Robert Dahl sudah punya punya teori ya soal itu. Yang kayak gimana boleh disebut demokrasi? Dan faktanya hari ini negara yang benar-benar menolak demokrasi itu cuma sedikit, ya. Oman menolak demokrasi, Brunei Darussalam menolak demokrasi, Arab Saudi awalnya menolak demokrasi, belakangan sudah mulai berubah Arab Saudi. Swaziland menolak demokrasi total. Dia menolak demokrasi, menolak loh. Afghanistan sekarang di bawah Taliban menolak demokrasi. Sebetulnya apa yang membuat mereka menolak demokrasi itu juga adalah sesuatu yang harus diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Kenapa? Ya, sekarang gini, eh, Swaziland itu siapa yang mempersoalkan mereka tidak berdemokrasi? Negara mana yang mempersoalkan Swaziland tidak demokrasi? Atau mempersoalkan Oman tidak demokrasi? Tapi ketika Brunei kayak nggak ini, kemudian juga soal apa namanya, apakah demokrasi itu masih masih relevan? Sekarang kan makin berubah ya, demokrasi juga lebih ke teknokrasi ya. Di Asia Tenggara sejumlah wilayah teknokrasi. Eh, Tiongkok itu demokrasi atau enggak? Perhatikan sekarang Tiongkok sudah mulai berubah ya. Sudah mulai banyak menunjukkan kemajuan-kemajuan. Dia sistem pemerintahannya komunis, tapi ekonominya ekonomi kapitalis.
sebetulnya soal apa? Soal kesejahteraan ya, keadilan sosial itu yang menjadi keinginan oleh Soekarno itu. Yang sangat titik tumpunya tujuan demokrasinya Indonesia itu. Itu ya. Ini siapa lagi yang oke. Silakan teman-teman yang lainnya barangkali mau ditanyakan. Ini nggak ada Pak Husni Tamrin dari tadi. Jam 7:30. Pak Hudi kemarin itu sakit gigi, Pak. Oh. Iya. Ini nama princess ini memang princess ya namanya. Memang orang tuanya ngasih nama itu. Siap, Pak Dosen. Oh, memang orang tuanya ngasih nama itu. Oke. Oh ya. Panjang itu Pak Princess Ruhulo siapa? Ya. Nah ini kan ngasih nama Ruhullah itu kan satu yang baru terjadi di belakangan setelah revolusi Islam Iran. Sebelum itu mana ada yang menggunakan itu Pahlawi. Oh, teman-teman saya satu angkatan tuh ada namanya Reza Pahlawi. Bahkan terang-terangan Syah Reza Pahlawi. Syah Reza Pahlavi. Ada Ahmad Reza Pahlavi, Muhammad Reza Pahlavi. Reza Pahlavi siapa gitu? Pahlawi. Menggunakan nama-nama itu. Ini nama-nama diktator itu tuh, Syah Iran itu. Karena memang itu keberpihakan. Setelah revolusi Islam Iran, jilbab yang kemudian saat ini populer, ya tadinya sudah masuk, tapi belum populer. Karena revolusi Islam Iran itu menjadi populer, menjadi banyak dipakai, dianggap atau dituduh sebagai simbol perlawanan. Khawatir kalau perempuan-perempuan muslimah Indonesia pakainya pakai jilbabnya kayak gitu, ya di Malaysia juga gitu terjadi, di Filipina juga, di Thailand. Kalau muslimah Asia Tenggara ini jilbabnya kayak gitu semua, nanti berarti mau melakukan perlawanan kepada negara kepada rezim sebagaimana terjadi di Iran. Apalagi waktu itu masih di Filipina tahun 80-an kan masih Marcos, kemudian di Indonesia kan Soeharto. Ya. Artinya di sini mereka ada kekhawatiran itu, merasa terancam. Nah sekarang kan sudah biasa aja. Kalau saya melihatnya demokrasi memang bukannya terbaik ya, tapi yang terkuat atau punya daya sintas yang lebih baik. Kalau secara dibilang mensejahterakan rakyat, ya sistem apa sih yang membuat rakyat sejahtera? Sistem apa? Semua sistem buatan manusia. Semua sistem. Kalau kita mencari teks agama apa yang menjelaskan secara detail soal administrasi negara, menjelaskan secara detail soal tata negara. Kepala negara harus namanya, istilahnya, nomenklatur kepala negara itu ini. Nomenklaturnya X. Di luar X Anda bukan Islam, bukan Muslim. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya. Itu kan penalaran. Ya. Menurut Harun Nasution yang diganti di Madinah itu peninggal Rasul, ya bukan Rasul yang diganti.
Bukan Rasulullah, tapi kepala negara Madinah. Kepala negara Madinah yang diganti. Rasul, sebagai nabi, utusan Allah tidak diganti. Nggak bisa diganti. Itu urusan itu, masa nabinya diganti dan dipilih manusia lagi. Nabinya nggak bisa diganti, nabinya tetap. Masa kita jadi umatnya Abu Bakar, umatnya Umar, itu enggak kan? Nanti Abu Bakariyah, Umariyah, Utsmaniyah, Aliyah gitu, Alawiyah, kan kayak gitu. Kenyataannya kan kita nggak gitu. Nggak jadi Fatimiyah, Khadijiyah, enggak. Nggak jadi apa Maryamiyah gitu, enggak. Ya, Pak. Saya mau bertanya lagi, Pak, tentang yang koperasi ini, yang baru-baru ini dilakuin sama Pak Purbaya itu kan. Jadi uang hasil eh, sisa dari RAPBN untuk pembangunan di negara itu kan biasanya ada sisa gitu. Nah, itu biasanya kan diendapkan di bank. Kemarin kan Pak Purbaya ini kan baru menurunkan ke bank-bank yang bank-bank dari BUMN untuk dijadikan pinjaman. Jadi kan kemarin yang kita ngobrol itu kan, jadi nilai mata uang itu akan naik jika apa namanya perputaran uang itu lancar gitu, nggak ada endapan di apa namanya nggak ada endapan di bank ataupun di yang lain-lainnya. Nah, ini tuh konsepnya koperasi harta seperti ini atau ya, karena kan di koperasi kan kalau yang di koperasi wilayah kecil-kecil ya desa ada simpan pinjam gitu. Nah, ini termasuk mendukung bentuk ekonomi juga, Pak. Nah, ini masuk masuk dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila atau Ya, mungkin ada yang lainnya lagi yang lebih efektif gitu. Karena kan oke. ekonomi Pancasila ini saya baru banget ini, baru tahu gitu. Ketika kita lihat ya ekonomi Pancasila, ketika kita lihat koperasi itu kan ya dia apa namanya kelompok ya, kelompok koperasi itu kan kelompok. Kooperasi itu kan bekerja sama ya. Jadi tujuannya gotong royong untuk kesejahteraan anggotanya ya. Ya. Nah, itu masuk ke mikro menengah. Koperasi ya tujuannya kan untuk kesejahteraan. Tapi apakah koperasi Purbaya ya nggak mengurusi koperasi kan Menteri Keuangan. Itu kalau bicara APBN itu masuk di dalam ekonomi makro ya, setahu saya. Ekonomi politik APBN. Nanti APBN tahun 2026 itu akan seperti apa kita ada di nota keuangannya ya ketika Agustus kemarin ya dibaca itu bisa dilihat. Gitu. Jadi kita ini punya keinginan, punya tujuan ketika kita merdeka ya untuk mensejahterakan rakyat. Tadi. Dan memang kita melihat kita sekarang punya Menteri Keuangan yang cukup baru, cukup segar ya, gayanya juga kelihatannya asyik ya, populer. Ya kita lihat politik ya, politik ya begitu dinamis di tanah air maupun di banyak daerah, di banyak negara. Politik itu sangat dinamis. Saya kira orang-orang yang kurang dinamis dalam berpolitik, ya kita perhatikan sejumlah tokoh yang kurang dinamis ya dalam berpolitik. Menurut pemahaman saya ya, Soekarno itu kurang dinamis. Soekarno terlalu kaku. Bayangkan dia banyak apa ya, baik Soekarno maupun baik Bung Karno maupun anaknya itu kan sangat kaku kelihatannya ya. Tapi tidak sekaku, jangan dianggap sekaku banget itu sampai
kaku seperti orang yang tidak paham politik. Tapi mereka paham politik. Soekarno paham politik. Bung Karno bukan orang yang tidak paham politik. Paham politik. Tidak sekaku seperti apa gitu. Enggak. Jadi manusia juga. Ketika ditahan ya pada saat revolusi itu, pada saat agresi militer Belanda II, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta ditahan di tempat yang berbeda ya. Bung Karno kan bersama dengan Sultan Syahrir. Ditahan bersama dengan Sultan Syahrir itu Bung Karno sampai dengan santainya nanya pejabat Belanda itu jasnya beli di mana. Bagus banget. Itu kan menunjukkan apa namanya sikap yang lentur ya sebetulnya. Lentur, manusiawi, sekalipun dalam situasi permusuhan, perang terhadap musuh itu masih gaya bicaranya masih bisa santai. Itu. Saya kira ada apa namanya ada hal-hal yang menunjukkan mereka sekalipun kelihatannya kaku tapi mereka bukan nggak paham sama sekali dengan politik. Beda dengan kakunya orang-orang ideologis yang sampai sekarang masih kaku, masih membahas soal masih kembali ke Masyumi, masih kembali ke PKI, masih kembali ke tahun 65, 60, masih kembali ke tahun 55, mundur lagi ke tahun 45, lupa dengan tahun 1920-an kayak gimana dan seterusnya. Ya padahal faktanya memang ya begitulah sejarah yang terus dinamis ya. Perjuangan kemerdekaan juga tidak 100% berjuang melawan penjajah. Kita nggak bisa menafikan ada sejumlah pahlawan yang pahlawan kebetulan itu jadi pahlawan juga di hari di saat kita sudah merdeka. Saat Indonesia sudah merdeka ini sejumlah pahlawan menjadi pahlawan kebetulan. Pahlawan kebetulan. Saya bilang pahlawan kebetulan karena kebetulan mereka berontak melawan pemerintah yang sah ya. Tapi pemerintah yang sah ini ya dilalahnya nggak ya nggak mikir panjang gitu. Minta tolong sama VOC. VOC-nya sudah nggak mau untuk nolong. VOC-nya udah nggak mau nanti intervensi. VOC-nya nggak mau. Karena kalau intervensi kan dia kalau dia VOC-nya itu menang. Kalau kalah gimana? Ternyata yang pemberontaknya ini jadi pemerintah gimana? Dibalik gitu. Gimana coba? Misalnya Imam Bonjol menang, kemudian memegang tampuk kekuasaan di wilayah barat Sumatera, dari Karo sampai dari Karo Pak sampai ke Bengkulu misalnya, atau sampai perbatasan lah dengan Bengkulu. Sepanjang itu dikuasai oleh Imam Bonjol, gimana coba? Belanda mau jadi apa? VOC ya, VOC mau jadi apa? Kan mikir mereka. Dan faktanya VOC itu rugi bukan karena korupsi orang Belanda, yang korupsi orang kita. Jadi memang Ya Pak, artinya kan langkah yang diambil Purbaya sekarang kan dengan memberi pinjaman terhadap membuka peluang besar untuk peminjaman di bank-bank seperti Bank Sentral Asia dan bank di luar BUMN untuk pengusaha-pengusaha yang lokal, bisnis UMKM yang kecil yang sedang berkembang. Ini kan maksudnya kita melihatnya lebih sesuai kebijakannya lebih sesuai dengan ekonomi Pancasila yang kita pelajarin ini ketimbang pembagian konsesi tambang yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kan kalau pembagian konsesi tambang ini kan lebih ke kapitalis. Ya, seperti itu bukan sih Pak?
Ada satu ini ya terkait apa namanya terkait soal lingkungan ya. Dan ini yang terjadi. eh Sampai sekarang memang mungkin sudah cukup banyak orang-orang yang peduli soal lingkungan dibanding dulu ya. Tapi masih banyak di kalangan elit politik, para pemimpin, bahkan Donald Trump ya. Donald Trump kan menganggapnya eh, global warming itu sebagai hoax. Global warming itu di merupakan kebohongan, nggak ada. Coba, nggak ada itu pemanasan global tuh nggak ada. Nggak ada itu climate change, perubahan iklim tuh nggak ada. Menurut dia gitu. Bayangin, itu itu di Amerika Serikat loh, Presiden Amerika loh, yang menganggap tidak ada itu pemanasan global. Dan itu nggak satu dua dua kepala negara yang menganggap itu. Bahkan sampai Indonesia punya lahan sawit yang terlalu besar. Bayangkan lahan sawit itu kalau secara nasional itu sudah melampaui jumlah lahan atau luas lahan di Pulau Jawa. Pulau Jawa cuma berapa? Ini lebih dari itu lahan sawit. Itu kan berdampak besar deforestasi. Ya, kemudian sawit kan pohon juga. Sawit itu pohon tapi bukan pohon yang dimaksudkan itu maksudnya susah ya. Nggak untuk memberikan pemahaman itu kan sulit. Butuh apa namanya? Butuh kepedulian. Kadang-kadang begini loh, Mbak Manas saya coba saya tanyakan ya. Ketika kalau kita nggak mengalami itu sih, ya kita di Asia Tenggara nggak mengalami itu. Kita di Asia Tenggara cenderung memandang budak sahaya sebagai manusia, kecuali Ternate Tidore. Ada praktik itu, ada praktik dehumanisasi terhadap budak-budak sahaya. Karena karena itu lebih ke ini ya, lebih ke mereka nggak pakai pseudoscience kok. Mereka lebih ke apa istilahnya itu eh, misi. Jadi wajar ya kalau orang wilayah timur, Maluku, Papua, waktu itu Maluku saja, sorry, Maluku dan Sulawesi terutama menolak. Ya, kemudian Nusa Tenggara Timur ya, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur menolak menolak syariat Islam itu. Wilayah Indonesia Timur itu kan wilayah yang Indonesia Timur Road Oos ya. Belanda itu kan punya wilayah itu yang kemudian menjadi negara Indonesia Timur ya. Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku ya. 3 wilayah itu, Maluku keseluruhan. Nah itu wilayah itu menolak syariat Islam sebagai dasar negara itu ada landasan historisnya. Nah, landasan historisnya adalah di sana sultan-sultan dari negara-negara kesultanan yang besar-besar itu memang melakukan dehumanisasi terhadap wilayah-wilayah kecil di Papua, di Malaysia, di Australia itu dilakukan gitu loh. Dehumanisasi, mereka datang ke sana memang melakukan dehumanisasi ke orang-orang lokal, kemudian dibawa ke sebagian orang-orang mereka itu yang suku-suku yang masih nomaden diperlakukan tidak seperti manusia, tapi kemudian mereka ibaratnya mereka dianggap mereka belum mendapatkan hidayah gitulah. Maksudnya ditangkapi, diperbudak supaya dapat hidayah. Gitu kira-kira lebih sederhana ya, kondisi di Indonesia Timur ya. Saya bahas sedikit. Itu kondisi di Indonesia Timur. Itu yang menjadikan situasi Indonesia Indonesia Timur seperti itu.
Sekarang masih ada residunya. Nah, wilayah barat tuh nggak mengalami itu. Ya, kita nggak merasakan itu. Kita tidak mengalami. Jadi kakek saya, orang tuanya punya budak. Kakek saya lahir 1913. 1913 tuh sekarang tahun berapa? Udah lama ya. 1913. Jadi orang tuanya kakek saya kan berarti lahir tahun 1880-an. Ayahnya kakek saya itu mungkin sekitar 1880-an. Itu dia punya budak. Punya budak-budak saya. Budak-budak itu adalah orang-orang yang di desa itu kelas 3 lah atau kelas 4. Kelas 1-nya kan keluarga inti ya dari desanya. Kemudian kelas 2-nya kan orang-orang bukan bagian dari keluarga inti tapi masih dekat-dekat situ lah. Ya. Atau yang menikah dengan warga asli dan seterusnya. Kemudian kelas 3 ada kelas 4 yang tidak merdeka. Tapi mereka itu masih kita anggap manusia. Masih kita anggap manusia. Nah, ketika di Amerika Serikat, kemudian sebagian Eropa abad 18 ya. 17 sorry. 17 akhir lah. Jadi 1650-an sampai tahun 1800-an sampai awal 1900-an ya, awal abad yang lalu. Itu orang-orang Eropa, orang-orang Amerika Utara, orang-orang yang bule-bule barat-barat itu, yang kolonial-kolonial itu, mereka menganggap orang-orang Afrika, orang aborigin Australia itu bukan manusia. Total gak dianggap manusia sama sekali. Tapi secara alam bawah sadar mereka tahu itu manusia. Tapi mereka punya doktrin, punya pandangan doktrinal, dogma dan yang bertolak belakang dengan pengetahuan. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi hari ini. Sikap kita terhadap pohon, sawit kan pohon juga, itu kan kira-kira sama. Kita mengakui bahwa sawit tidak bisa menahan air yang segitu banyak. Fungsi sawit beda dengan fungsi pohon di hutan. Tapi kita tahu, tapi dalam bawah sadar kita tahu lah, sadar kok, ngerti. Tapi karena doktrin dan dogma yang ada di masa sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, sehingga sampai sekelas presiden, kan bukan cuma presiden kita yang ngomong kayak gitu. Presiden lain, Perdana Menteri lain itu ngomong kayak gitu. Raja Saudi emang nggak ngomong gitu. Ya nggak pernah ngomong di publik aja, kita nggak tahu. Kalau dia ngomong di publik, coba jangan-jangan ngomongnya begitu juga, gitu loh. Jadi ketidakpedulian terhadap ketidakpedulian terhadap pemanasan global itu terjadi di banyak negara, terutama negara-negara industri dan negara-negara yang dampaknya itu tidak terlalu besar. Artinya gini, kalau Pulau Jawa, kalau laut ini naik, permukaan air laut, Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu berapa persen yang terdampak? Bandingkan dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. 100% mereka itu. Maladewa gimana? 100% habis. Hilang itu negaranya. Karena Maladewa tidak punya gunung. Tidak punya bukit. Pulau-pulaunya rata semua, sama. Cenderung rata. Cuman cekungan-cekungan aja pulau itu. Cekungan-cekungan lahan ya di atas di tengah laut, datar, nggak datar ya, karena bumi kan nggak datar, bumi bulat. Bayangkan seperti itu kondisinya. Kalau di Pulau Jawa masih ada gunung gitu, di Sumatera masih banyak gunung, di Kalimantan masih ada gunung, di Sulawesi masih banyak gunung juga. Papua ya nggak seberapa, masih bisa selamat lah.
Atau mau kayak Belanda itu bikin apa namanya? Membuat reklamasi atau membuat apa namanya kota mengapung nanti ada gagasan kota-kotanya mengapung nanti Jakarta kotanya mengapung jadi kota apung kota oseanik yang mengapung aja jadi kemana-mana kita lihat laut ke Bogor ya ke Bogor kayak bukan lagi ke Bogor itu menuju dari dataran rendah ke dataran tinggi tapi dari laut menuju darat dan itu bisa terjadi tapi masih mending daripada habis sama sekali 100% hilang wilayahnya. Jadi kalau di Maladewa masih presidennya masih peduli atau presiden Federasi Mikronesia masih peduli jelas karena dia merasakan dampaknya 100% negara ini negaranya Mikronesia itu akan habis. Sementara Indonesia berapa sih? Masih ada gunung. Indonesia masih ada gunung. Jadi kalau air lautnya naik, benua Amerika masih ada gunung banyak. Ini gampang buat mereka itu. Apalagi wilayah Eropa, reklamasi aja. Atau Timur Tengah. Kan air lautnya naik nih. Ya udah reklamasi. Selesai buat mereka. Jadi karena situasi kondisinya mereka seperti itu, tentu kemudian elit politiknya juga berada dalam situasi terdoktrin dan terdogma. Itu fakta di hari ini. Dulu begitu juga 100 tahun, 200, 300 tahun yang lalu, ya nenek moyang orang-orang kolonial, nenek moyang orang-orang Turki Utsmani, nenek moyang orang-orang Timur Tengah, Eropa, yang kulitnya warna olive ke terang ke warna pucat, ya mungkin sebagian Asia Timur, ya suku-suku yang terbaratkan dan biasa dominan. Kayak Cina yang berbahasa Mandarin itu ya, Tionghoa yang atas ya, yang berbahasa Mandarin, yang wilayah utara maksud saya. Kemudian Manchu ya, suku Manchu, kemudian Korea, Jepang, Mongolia itu kan lebih ini ya, Turkik ya, bangsa-bangsa Turkik itu yang kulitnya cenderung terang. Itu mereka yang merasa pernah pada masa dulu itu banyak melakukan penaklukan ke sekitar, banyak melakukan dehumanisasi ke orang-orang luar, ya nenek moyang mereka itu terdoktrin dan terdogma, sudah biasa diberikan dogmanya, doktrinnya, baru belakangan mereka mulai menyadari, akhirnya ada kesadaran. Hari ini kita mengalami itu. Nah kemudian kalau di negara kita elit politiknya juga tidak begitu sadar soal kerusakan lingkungan. Ya sama dengan elit politik yang ada di Eropa, ya sebagian Eropa lah. Di Amerika Utara, saya nggak tahu di Australia. Ya memang karena apa? Karena mereka tidak menyadar, tidak terdampak secara dampaknya nggak besar-besar amat gitu loh. Dampak perubahan iklim itu. Sampai nggak ada perubahan iklim, nggak ada pemanasan global. Ya sama sawit pohon juga ya kayak gitu. Kita sudah dikasih kekayaan alam yang begitu banyak, begitu kaya, harus bersyukur ya. Itu aja terus. Tapi kenapa mereka seperti itu? Mereka terdoktrin dan terdogma. Dan doktrin dan dogma itu akan runtuh nanti pada saatnya. Gitu ya. Kita minggu depan, walaupun ini sudah selesai, minggu depan tetap ada masuk ya. Kita mungkin review atau apa ya.
karena kan masih ada kesempatan. Minggu depan itu kan tanggal 17 ya. Minggu depan itu tanggal Ya tanggal 17. 17 Pak. Ya benar 17, 17. 18 kita masih Ya. masih Masuk masuk ya Pak. untuk Ya. ya masuk untuk review-review lah apa gitu ya. Eh gitu ya supaya kita bisa masuk ya, masuk untuk review-review lah untuk apa untuk apa kita mau ngobrol apa, diskusi dan sebagainya. Kemudian karena tanggal 23 saya sudah boyong dari pondok ini dan ya sudah akhir semester buat buat kelas ini ya yang saya ampuh sengaja saya rapel semuanya ya. Jadi mohon maaf lahir batin juga buat teman-teman dan mohon doanya ya yang terbaik. Kita tutup aja ya atau masih ada lagi? Gak ada? Cukup? Cukup kayaknya Pak. Ya. Cukup ya baik ya kita tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.